Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ma ba'du. Ya, alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa datang ke sini, Bu ya. Sudah lama dengar tentang SMP Citerep gitu. Dan alhamdulillah bertemu hari ini. Yang kedua kalinya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Ustadz dan ustazah sekalian, saya di sini sebenarnya bukan untuk memberikan sesuatu, tapi hanya sekedar menyampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa sampai dengan baik, Ustazah. Bismillah. Ya, kita lihat ke slide yang pertama. Sebenarnya membaca Al-Quran itu wajib. Jadi semua orang Islam itu wajib. Jadi nggak tahu dia laki-laki, nggak tahu dia perempuan. Yang namanya orang ketika masuk Islam wajib bisa baca Al-Quran. Perintahnya jelas dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Warattil itu mungkin ustazah yang notabene semuanya pernah di pesantren. Warattil itu dia pakai fi'il amr. Kalau fi'il amr itu dalam bahasa usul fiqhnya itu yaqtadilil wujub. Jadi dia ujung-ujungnya wajib. Yang namanya fi'il amr ujung-ujungnya wajib. Maka bisa dipastikan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Dan yang paling mengagetkan lagi, kemarin ada penelitian dari kampus, kalau saya tidak salah IIKI yang ada di Ciputat ya. Iya, IIKI yang ada di Ciputat, ternyata setelah diteliti, menurut mereka orang Islam yang ada di Indonesia itu 65% tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi 65%. Dari 100% 65% yang nggak bisa baca Al-Quran. Jadi yang bisa hanya 45. Oh 35 ya, 35, maaf saya salah. Jadi 35% yang bisa membaca Al-Quran itu baru sekedar bisa. Nanti disaring lagi yang bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Itu pun tidak sampai lebih dari 10%. Sebenarnya kadang yang membuat orang tidak ingin belajar Al-Quran itu adalah angker biasanya. Kalau sudah berbicara dengan Al-Quran itu angker gitu ya kan. Maka di sini kita mencari solusi yang terbaik kira-kira supaya mereka tertarik dengan Al-Quran, maka kita perlu metode. Selanjutnya kalau kita teruskan ayat ini, tartila, yang diperintah itu dengan tartil. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang namanya tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul luquf. Jadi yang namanya tartil itu tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Jadi huruf itu kapan bisa dikatakan bertajwid. Jadi huruf itu dikatakan bertajwid ketika huruf itu dikeluarkan dari makhraj yang tepat bersamaan dengan sifatnya. Jadi dua itu dia. Huruf dikeluarkan dengan makhraj yang tepat, selanjutnya sama sifatnya. Selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, wa ma'rifatul wuquf, dan tahu tempat-tempat yang boleh berhenti. Jadi orang tidak hanya sekedar baca Al-Qur'an makhrajnya betul, sifatnya betul, dia tahu juga kapan harus berhenti. Maka secara gampang berarti kita itu diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan makhraj yang tepat, sifat yang tepat, sama kita ngerti juga kapan kita harus berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Karena kadang kita kalau lagi baca Al-Qur'an itu seperti orang naik jalan tol. Ya, naik jalan tol pada hari raya. Coba bayangkan. Bablas gitu ya kan. Pokoknya kalau masih ada gas, hantam aja gitu ya kan. Biasanya kita seperti itu. Berhenti di mana sih? Mungkin ibu-ibu yang biasanya ngajar ngaji, kalau lagi baca Quran pasti timbul pertanyaan, Ustadz saya berhenti di mana? Biasanya sering seperti itu. Ustadz saya berhenti di mana? Mana kira-kira berhenti? Mana yang kira-kira pas untuk berhenti? Boleh nggak berhenti di sini? Biasanya pertanyaan itu. Oke, kita lanjut saja ya. Yang selanjutnya mungkin sekedar motivasi saja. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Jadi ini motivasi kita sebagai guru ngaji nantinya. Yang pertama perintah untuk semuanya, yang kedua motivasi untuk orang-orang yang nantinya
berkecimpung untuk membuat orang lain bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tartil. Rasulullah SAW menjamin bahwasanya orang yang menunjukkan kepada orang lain suatu jalan kebaikan, maka balasannya apa? Falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Maka baginya balasan yang sama seperti orang yang melakukan. Coba kita bayangkan, andaikan kita punya murid 10, semuanya setiap hari tilawahnya 1 juz, dan pahala yang mereka dapatkan dari 1 huruf 10 kebaikan. Itu akan sulit kita mengkalikannya, itu dengan matematika agak sulit. Setiap hari 1 juz, setiap hari 1 juz. Itu kalau 10. Kalau kita mau punya murid 20, punya sekolah 1, gimana coba? Maka inilah motivasi kita, selain mungkin kita akan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan pastinya ada fee-nya. Itu hanya sekedar bonus saja. Pada intinya kita umat Islam mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, karena orang sudah tahu kalau wajib, kita sebagai guru tahu motivasi untuk mengajarkan Al-Qur'an. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan, at-thariqatu ahammu minal maddah. Ini kata-kata yang sering sekali disampaikan oleh guru saya terdahulu. Cara kita menyampaikan sesuatu itu lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Coba Ustaz perhatikan. Di antara begitu banyak sekolah, di antara begitu banyak lembaga, di antara begitu banyak instansi yang mengajarkan ilmu pendidikan, coba lihat apakah mereka semuanya menerima murid yang sama? Tidak. Ada yang maju, ada yang seperti itu saja, ada yang bahasa orang mungkin hidup enggak, mati pun enggak mau. Bahasa orang hidup segan, mati tak mau. Banyak yang seperti itu. Maka yang dipertanyakan, apakah yang disampaikan itu berbeda? Sama. Semuanya sekolah, lembaga mengajarkan orang untuk pintar. Tapi yang menjadi perbedaan adalah metode cara menyampaikan. Jadi semenarik apa cara kita menyampaikan, seperti itu juga orang akan datang. Karena orang ketika ingin datang ke tempat sesuatu itu, yang timbul sekarang pertanyaan, ada apa di sana? Bagaimana cara mereka menyampaikan? Ya kan? Orang ketika ingin belajar tahsin, mereka akan mencari tempat tahsin dulu. Setelah mereka tahu begitu banyak tempat tahsin, ada Utsmani, ada Umi, segala macam, akhirnya apa? Mereka cari sesuatu yang menarik. Caranya, bagaimana cara mereka menyampaikannya? Maka itulah pentingnya metode. Oke, kita lanjut Bu ya. Silakan. Nah, maka dari itu setelah seperti yang Pak Ramli sampaikan tadi, setelah pengurus melakukan beberapa penelitian, meninjau metode-metode tahsin dan sebagainya, maka diputuskan Baitul Quran menggunakan metode Utsmani. Adapun yang paling terkenal di metode Utsmani itu gampang, Pak. Gampang sekali. Kita cukup nyanyi-nyanyi habis itu melangkah 5 kali. Jadi metode Utsmani yang paling terkenal adalah nasyid dan 5 langkah. Jadi hanya sekedar lagu-lagu saja, tapi bukan yang lagu-lagu sekarang Pak ya, enggak segala macam lagu, enggak. Dia ada lagunya sendiri-sendiri gitu ya kan. Adapun lagunya coba kita lihat, bismillah. Nah, jadi lagu-lagu itu kita ambil liriknya untuk memperkenalkan huruf ke anak-anak. Jadi itu yang pertama. Jadi yang digunakan lagu itu hanya pada anak-anak. Orang dewasa udah enggak cukup, enggak perlu lagi. Kita praktek Pak ya. Coba kita lihat, yang pertama ada nasyid lagu anak-anak, balonku ada 5. Adapun balonku ada 5 itu dia cocok untuk fathah, kasroh, dhamma, tanwin dan huruf sambung. Jadi yang dilakukan itu hanya materi awal Pak ya. Jadi materi utamanya, bukan yang sudah di contohnya. Contohnya nanti kita pakainya 5 langkah. Oke. Saya contohkan dulu ya, kita lagu yang balonku ada 5, saya contohkan biasa. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, kuning, hijau, kelabu, merah muda, dan biru. Itu kan segitu aja lagunya. Nanti kalau kita ambil nadanya, kita masukkan ke dalam huruf hijaiyah. Abata saja hakho, dadaro zasa syaso, dotozo agofako, kalamana wahaya. Langsung hafal. Jadi seperti itu dia. Abata saja hakho, dadaro zasa syaso,
Dotodha'a ghafaqa kalamana wahaya. Oke, kita coba sama-sama Pak ya. Kita coba sama-sama dari A sampai Ya. Pakai lagu Balonku Ada 5. Oke, 1, 2, 3. Abata sajaha kha dazaroza sashaso dotodha'a ghafaqa kalamana wahaya. Oke, sampai di sini insya Allah bisa Pak ya kalau hanya praktek Balonku Ada 5. Tapi lagu ini tergantung dengan kira-kira yang paling mereka kenal Pak ya. Jadi kalau kira-kira di sekolahan itu anak-anaknya lebih kenalnya dengan lagu alfabet ya kan, ABCD, atau mungkin lebih ke Twinkle Twinkle, kira-kira dicocokkan saja nada yang biasanya mereka kenal. Jangan paksakan mereka dengan nada yang nggak mereka kenal. Ini supaya untuk memancing mereka mudah menghafalkan huruf saja. Jadi kita bukan fokus ke lagunya. Adapun nanti kalau orang berdebat tentang boleh atau tidaknya lagu, nanti kita terlepas dari situ ya. Kita berlepas dari situ. Karena memang kalau masalah lagu ada beberapa yang mengatakan ada yang boleh, ada yang tidak. Karena berapa kali ikut pelatihan itu pertanyaan orang seperti itu, Ustadz gimana yang menyatakan lagunya haram gitu ya kan. Kita berlepas diri dari situ ya kan, kita istighfar kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diperbolehkan. Karena kita tujuannya bukan untuk membangkitkan syahwat gitu ya. Nggak mungkin orang abata saja gitu ya kan, nggak mungkin. Karena lagunya seperti itu gitu ya kan, anak-anak gitu ya kan. Terus yang kita ajarkan juga anak-anak gitu ya kan. Kecuali mungkin lagu-lagu yang maaf ngomong memang orang mencarinya sekedar ketenaran, akhirnya dipamerkan itu kata-kata yang mengandung pornografi. Ya. Kita lanjut Bu ya. Adapun yang selanjutnya ada tasydid. Tasydid itu yang cocok untuk tasydid itu adalah lagu Naik Delman. Ini agak sedikit saya edit Bu ya. Kalau yang asli pada hari Minggu. Tapi karena beberapa kali saya dengar sejarah tentang Minggu dan Ahad itu aslinya Ahad, akhirnya saya ganti dengan kata-kata Ahad saja gitu ya kan. Oke. Maka minggunya saya buang gitu ya kan. Kita coba Bu ya. Nanti kalau nadanya salah tegur Bu ya. Saya soalnya jarang ngajar TK gitu ya kan. Dan untuk ngajar ini pun saya harus setel lagu anak-anak gitu ya kan. Kata istri apa? Kamu kayak kurang bahagia saja masa-masa kecil katanya. Oke, silah. Kita lakukan Bu ya. Bismillah. Pada hari Ahad ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kalau kita masukkan ke dalam huruf hijaiyah, a abba atta asa aja aha akha, ada azza arro azza asa asya aso, allo atto allo a'a agho afa akto, akka alla amma anna awwa aha ayya. Kita ulang Bu ya sama-sama. 1, 2, 3. A abba atta asa aja aha akho, ada azza arro azza asa asya aso, allo atto allo a'a agho afa akto, akka alla amma anna awwa aha ayya. Dan lagu ini tidak mutlak Bu ya dengan nada ini. Bisa diganti dengan nada yang lain. Tapi usahakan lagu-lagunya tetap lagu anak-anak. Bisa mungkin lagu kemerdekaan, Indonesia Raya, 17 Agustus, terserah. Yang kira-kiranya lagunya itu dengan anak-anak itu akrab dan mereka sering dengar. Jadi tidak susah lagi. Oke, kita lanjut Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang masih bisa digunakan lagu ya. Jadi tidak semua huruf digunakan lagu, tidak semua harokat digunakan lagu. Adapun yang masih bisa digunakan lagu adalah harokat mat asli atau mat tabi'i yang panjangnya 2 harokat yang biasanya di ayun suaranya. Adapun nada yang kita ambil dari nada yang burung kakak tua ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Jadi ini agak sedikit diedit Bu ya, tidak 100% sama dengan nadanya, tidak. Jadi kalau lagunya nanti kita transform ke dalam huruf hijaiyah yang harokatnya
2 harokat, maka dia berubah menjadi abata saja hakho dazaro zasa syaso ghafaqo kalamana wahaya. Jadi kurang lebih nadanya seperti itu. Abata. Jadi kan suaranya udah diayun itu. Abata saja hakho dazaro zasa syaso dataza ghafaqo kalamana wahaya. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Abata saja hakho dazaro zasa syaso dataza ghafaqo kalamana wahaya. Ya, jadi penggunaan nasyid itu yang pertama pada anak-anak, seperti yang kita sampaikan tadi, usahakan kalau dewasa jangan pakai lagu. Pertama mungkin nggak cocok, kedua orang dewasa biasanya suka main-main yang berbahaya. Takutnya dirubah ke dalam nada lagu yang lain, dibawa ke situ kan nanti maksudnya pelecehan gitu ya kan. Karena itu memang nggak boleh gitu. Yang kedua, Usmani anak-anak pun nanti dia ada batasannya. Jadi Usmani anak-anak itu yang pertama bisa digunakan di buku 1 itu 100% bisa digunakan. Yang selanjutnya di buku 2 itu hanya sampai halaman 24. Hanya sampai panjang dan pendek. Setelah itu dia tidak boleh pakai lagu lagi. Kenapa? Karena setelah itu semua contoh itu ada di Quran. Jadi takutnya kita melakukan itu kan nggak cocok juga. Al-Quran dilakukan dengan abatasa gitu kan, yang dengan balonku ada 5, atau nanti Al-Quran dilakukan dengan logat Jawa gitu, udah nggak cocok lagi gitu ya kan, nggak cocok gitu ya kan. Selanjutnya nasyid tidak digunakan pada harokat sukun. Jadi untuk harokat sukun tuh yang pertama alasannya kenapa tidak digunakan, karena pada dasarnya harokat sukun itu nanti semua huruf itu akan kembali ke tempat asal aslinya. Jadi sama seperti manusia itu kan kalau meninggal maka dia akan kembali ke asalnya, ke tanah. Huruf pun sama. Jadi huruf itu sama seperti manusia juga. Huruf kalau dia mati dia akan kembali ke tempat aslinya, tempat keluarnya. Jadi manusia juga sama, asalnya tanah, nanti kalau mati kembali ke tanah. Jadi yang kedua itu alasannya kenapa sukun itu tidak digunakan lagu pada sukun. Jadi supaya nanti sedikit demi sedikit kita bisa membetulkan pengucapan huruf anak-anak. Jadi antara ain dan hamzanya sudah bisa dibedakan, antara za dan za itu kan biasanya yang sensitif orang salah. Oke, kita lanjut Bu. Nah, tadi kita sudah lagu-lagu kan. Usmani itu terkenal dengan metodenya nasyid dan 5 langkah. Tadi kita sudah lagu-lagu, sudah nasyid. Nah sekarang 5 langkah. Jadi 5 langkah metode mengajarkan Usmani itu dia yang pertama baca dari depan. Jadi baca dari depan. Setelah itu dari belakang. Jadi diputar Pak ya. Dari depan, habis itu dari belakang. Selanjutnya baca acak. Diacak. Jadi setelah dari depan, dari belakang diacak. Untuk ngetes anak ini memang betul-betul tahu nggak hurufnya. Atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang selanjutnya ada namanya talaki amah. Jadi talaki amah kita baca, mereka ikuti, baca bersama-sama, itu namanya talaki amah. Lebih ke gurunya mencontohkan dulu. Itu namanya talaki amah. Jadi gurunya mencontohkan, anaknya ngikuti. Guru mencontohkan, mungkin ada sebagian sebelumnya itu muridnya hanya sekedar dengarkan saja. Yang selanjutnya bacanya individual. Jadi klasikal. Jadi setiap satu-satu itu dites satu-satu. Nanti seperti apa ketika mengajarkannya kita praktek ketika di buku 1. Adapun cara penerapan 5 langkah itu ada caranya juga. Jadi yang pertama dengarkan. Jadi dari 1 sampai 5 itu metodenya semuanya didengarkan dulu anak tuh. Jangan langsung dibaca, diikuti, baca sama, jangan, dengarkan dulu. Biarkan gurunya yang melafazkan huruf itu supaya dia anak-anak tuh dengar dan mereka tahu, oh ternyata huruf itu seperti itu cara melafazkannya.
kan ya. Jadi tidak langsung bablas takutnya kalau tidak ada kita baca duluan, anak itu nanti ada beberapa salah pengucapannya. Contohnya abata sajaha hodazaro itu kan bablas aja gitu kan. Dia nggak kenal gimana huruf za diucapkan, nggak pernah dengar ha diucapkan seperti apa, nggak pernah dicontohkan gurunya. Maka dicontohkan dulu. Jadi dengarkan ke anak-anak seperti apa pengucapan hurufnya. Jadi biarkan mereka dengarkan dulu, ya kan. Yang selanjutnya kita bacakan lagi, mereka menirukan kita. Jadi kita bacakan ulang, tirukan. Nah biasanya anak-anak kalau udah tahap kedua ini ada yang ngomong, ada yang enggak, ya kan. Kalau umpamanya qul huwallahu ahad, awalnya kecil, ketika pantulnya ded gitu kan, rame pantulannya. Kenapa? Mereka kadang suka dengan pantulannya itu. Ulang beberapa kali juga, setelahnya baru baca bersama-sama. Nah, kalau sudah tahap bacanya bersama-sama, ini biasanya anak-anak itu suaranya semuanya kompak. Jadi dari awal sampai terakhir kompak. Biasanya kalau surat, mereka yang nggak kompak tuh bismillah. Kalau bismillah biasanya nggak terlalu kompak. Nanti kalau sudah masuk ayat pertama sama ayat terakhir, semuanya kompak. Dan biasanya kalau bacaan bersama-sama itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Jadi sama seperti kita tadi, ketika lagu balonku ada 5, abata jaha kho, diikuti sama-sama. Nah ketika sama-sama itu kan bagus suaranya. Tapi nanti wallahu alam ketika dites satu-satu. Jadi proses mereka juga kita ngalami. Ya. Jadi yang terakhir itu dibaca bersama-sama. Nah ini selesai Pak ya. Jadi metode Utsmani selesai dengan nasyid dan 5 langkah. Kira-kira ada yang ditanyakan Pak?